Bila bermimpi kamu Assalamualaikum para semua teman-teman, sahabat semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, sehingga bisa senantiasa beribadah sebagaimana mestinya, dan juga pastinya mudah-mudahan semua teman-teman bisa meraih cita-cita. Allahumma amin. Dalam video ini akan saya sedikit mengulas tentang apa itu legal drafting. Namun legal drafting ini sebenarnya saya belum cukup memahami sekali. Ini ibaratnya di video yang saya paparkan, nanti bila ada kritik, saran atau kesalahan, dimohon untuk teman-teman semuanya bisa membenarkan di kolom komentar di YouTube saya. Apa itu legal drafting? Legal drafting itu adalah sebuah proses atau sebuah cara atau kegiatan langkah-langkah itu untuk membuat peraturan-peraturan atas dasar hukum, seperti itu. Hukum atau disepakati oleh penguasa tertinggi negara. Contohnya seperti misalkan dalam pemerintahan itu sendiri itu membuat perundang-undangan, misalnya dalam pasal 2 ayat berapa, seperti itu adalah pemerintah membuat perundang-undangan, itu adalah legal drafting. Kemudian contoh adalah hakim yang memutuskan dalam pengadilan tentang keputusannya. Kemudian selain dari pemerintah dan hakim itu, atau sebuah swasta, ibaratnya swasta atau umum, itu membuat peraturan atau kesepakatan, lebih tepatnya, atau kontrak seperti itu, yang disitu dapat disepakati atau hukumnya itu dapat disepakati oleh negara atau penguasa tertinggi. Itu adalah legal drafting. Atau seperti ini secara jelasnya, itu legal drafting itu contohnya itu contoh gampangnya seperti ya. Contoh gampangnya dalam organisasi contohnya kita membuat perwakilan dari organisasi atau ketua atau semacam seorang yang ahli ya. seorang yang ahli dalam organisasi tersebut. Kalau dalam negara berarti seorang yang ahli dalam negara tersebut itu untuk membuat peraturan-peraturan. Kalau dalam organisasi ya berarti peraturan-peraturan dalam organisasi untuk meningkatkan atau memajukan organisasi tersebut, intinya demi kepentingan organisasi. Contohnya seperti itu ya. Misalkan dalam organisasi berarti kita membuat peraturan, misalkan dalam organisasi itu harus setiap bulannya harus ada kas. Itu adalah peraturan yang nanti disepakati oleh perwakilan atau orang-orang yang mampu dalam organisasi tersebut, yang nantinya memang kas tersebut bisa memajukan organisasi tersebut. Misalkan seperti itu, itulah namanya legal drafting. Gampangannya seperti itu kalau dalam organisasi. Kalau dalam negara ya sudah jelas tadi, misalkan pemerintah itu membuat perundang-undangan yang nanti memang disepakati oleh orang ahli-ahli negara yang peraturan-peraturan tersebut, yang pastinya dapat memajukan negara tersebut. Itu adalah legal drafting. Dalam legal drafting itu sudah maju ya dalam perilmuannya atau keilmuan legal drafting, karena legal drafting itu harus dipelajari agar pemerintah atau ilmuwan atau kita semua ya, calon ilmuwan, Allahumma amin, itu kita itu dapat membuat melakukan proses tersebut dengan benar, tidak ada kesewenang-wenangan atau tidak ada berat dalam satu pihak. Ibaratnya kita mau peraturan itu umum, semuanya harus mencakup dan semuanya harus dengan kebaikan, untuk kebaikan bersama, seperti itu.
Namun lebih tepatnya, legal drafting adalah merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Harus ada pengusulan. Atau sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan, seperti itu. Nanti bisa teman-teman buka lagi di materi-materi teman-teman, atau nanti bisa saya selipkan di video ya, yang paling akhir paling. Kemudian dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya yang namanya legal drafting adalah legal drafting adalah dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Gitu, kalau dalam kata kutip, legal drafting adalah dalam rangka pembentukan peraturan perundangan. Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf ini agak gelap videonya, itu memang saya buat sekitar jam 2:30 ya, dan bisa lihat sendiri jamnya itu ya. Di sini ada nanti ya jam 2:30 gitu ya. Dimana yang penting materi bisa tersampaikan, mudah-mudahan semua teman-teman paham. Sekian dulu, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.